Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PPUPD seluruh Indonesia? Pada kesempatan ini, channel Nur Hati Papua akan menyampaikan apa kegiatan saya dalam tim pengawasan. Apakah itu kertas kerja identifikasi? Apakah itu analisis dan evaluasi? Dan bagaimana penyusunan rekomendasi? Ini saya sampaikan karena ada beberapa curhatan sahabat PPUPD. Yang pertama, melalui SMS, saya PPUPD ahli pertama Pak, apa itu identifikasi? Seperti apa contoh bentuk kertas kerja identifikasi? Ada lagi yang ahli muda, ini saya rangkum saja. Apa itu Pak analisis dan evaluasi? Seperti apa contoh bentuk kertas kerja analisis dan evaluasi? Kemudian yang baru impasing juga ada yang tanya, saya PPUPD ahli media, bagaimana alur menyusun rekomendasi, apa yang direkomendasikan. Namun sebelumnya sahabat sekalian, sebelum lanjut, bagi sahabat yang mungkin belum klik subscribe pada video saya, masih merah, silakan klik sehingga warna menjadi putih, juga jempol, dan yang utama lagi, saya mohon masukan, komentar atau pertanyaan atau saran melalui kolom komentar di bawah video. Nah, setelah sahabat membaca daripada lampiran Permenpan 36, ada uraian kegiatan sahabat sekalian, yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi seperti ini. Jadi ada mengidentifikasi kebijakan. Ini dikerjakan oleh ahli pertama, PPUPD ahli pertama. Kemudian ada lagi menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis dan mengevaluasi. Ini dikerjakan oleh ahli muda. Nah, kemudian merekomendasikan perbaikan. Nah, ini dikerjakan oleh PPUPD ahli media. Inilah yang tadi ditanyakan secara umum pada pelaksanaan pengawasan kurang lebih seperti ini. Oke. Baik, kita lanjut. Pemahaman kata kerja itulah yang utama. Identifikasi yang dilakukan oleh PPUPD ahli pertama dan analisis dan evaluasi PPUPD ahli muda dan rekomendasi melalui kertas kerja evaluasi itu disusunlah rekomendasi oleh PPUPD ahli media. Jadi berjenjang seperti ini pekerjaan menurut Permenpan 36. Sekarang identifikasi. Identifikasi itu outputnya itu yaitu kita mendapatkan informasi lengkap terkait mungkin jenis dan jumlah data yang diperlukan, kemudian sumber datanya dari mana, terus klasifikasi datanya. Inilah output daripada kegiatan identifikasi. Metode yang digunakan ya itu langkah atau prosedur kerja dalam program kerja pengawasan, review atau evaluasi yang sudah disusun oleh ketua tim itu. Ini sekali lagi ini dilakukan oleh PPUPD ahli pertama yang biasa jadi anggota. Nah, ini. Jadi ikuti saja prosedur kerja dalam PKP itu untuk mendapatkan apa tadi? Jenis, jumlah data, sumber data, klasifikasi data. Jenis-jenis kata kerja yang masuk identifikasi misalnya searching atau mencari. Maka di langkah kerja sebut carilah ini, dapatkan ini, mencari atau mendapatkan ya. Dan menemukan, to find, mendapatkan tadi ya. Dan mengumpulkan, collecting, mencatat data, recording, mendaftar atau listing ya. Nah, jadi inilah jenis-jenis kata kerja yang digunakan dalam identifikasi yang biasanya ada di kata perintah dalam prosedur kerja, program kerja pengawasan. Carilah, temukan, kumpulkan, catatlah data, kemudian buatlah daftar, sebagainya. Inilah identifikasi yang akan dilakukan oleh PPUPD ahli pertama.
Ini contoh kertas kerja identifikasi. Nah, misalnya saudara PPWD ahli pertama sedang bertugas untuk mengidentifikasi sumber daya manusia kesehatan RSUD, sebuah RSUD tentang standar pelayanan minimal ya. Contohnya seperti ini, yang dokter spesialis berapa, siapa namanya, NIP-nya, sudah sertifikasinya apa, nomor surat izin praktiknya, masa berlakunya SIP ini berapa, jumlah orangnya dokter spesialis berapa. Demikian juga dokter umum, perawat, bidan dan sebagainya ke bawah. Nah, data-data seperti ini secara lengkap seperti ini menggambarkan informasi sehingga diketahui jumlah SDMK RSUD. Inilah kertas kerja identifikasi yang dilakukan oleh PPWD ahli pertama. Kemudian yang ahli muda yaitu harus menganalisis dan mengevaluasi kebijakan. Outputnya berarti berupa apa? Ya, pengelompokan dan penilaian sesuai kriteria. Ingat, evaluasi itu berupa penilaian. Kalau namanya penilaian berarti kondisi disandingkan dengan kriteria. Kriterianya tadi misalnya contoh tadi SPM misalnya. Nah, itu outputnya dikelompokkan kemudian dinilai dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Nah, SPMK misalnya itu kalau sumber daya manusia kesehatan berarti untuk saat ini Permenkes nomor 4 tahun 2019 gitu ya. Metode yang digunakan ya pemilahan, klasifikasi dan kemudian evaluasi atas data kertas kerja identifikasi yang dilakukan ahli pertama tadi. Ya, kita data-data yang disajikan tadi kemudian kita pilah-pilah, dievaluasi dan sebagainya sehingga akan mendapatkan dievaluasi tadi apa? Pembandingan kondisi dengan kriteria sehingga mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Bentuk kegiatan ya bisa analisis SWOT itu bisa dijadikan untuk pedoman ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity dan threat. Nah ini. Nah, contohnya apa kelebihan dari kondisi yang sajikan tadi? Nah, ini strength. Nah, misalnya dokter umum ya yang cukup harusnya butuh 6 tersedia 6 berarti termasuk strength. Atau ada potensi-potensi atau kondisi-kondisi yang memperkuat dari data atau kebutuhan pemenuhan yang ada. Dan apa penyebab kekurangan? Itu weakness, berarti kita melihat penyebab kekurangan. Nah, itu. Contohnya ini untuk penilaian ini ya, untuk evaluasi. Kemarin tahun lalu misalnya dokter umum itu butuh 6, tersedia 6. Lah tahun sekarang karena 2 pensiun, nah ini jadi kekurangan. Itu contoh penyebab kurang, inilah kelemahan. Kelemahannya apa? Berarti tidak dianalisis kebutuhan sehingga 1-2 tahun sebelum pensiun harusnya sudah diajukan ke wali kota melalui itu dinas kesehatan misalnya kalau ini puskesmas atau kedokteran. Seperti itu. Ini kelemahan kita. Jadi kita bisa membaca kelemahan dari itu tadi keterlambatan analisis kebutuhan sehingga sudah pensiun baru. Nah, ini penyebab kekurangannya itu. Adakah peluang solusi mengatasi kekurangan? Itu opportunities. Contohnya perawat. Nah, perawat ini butuh 10. Tersedia misalnya 8, berarti kan kurang 2. Nah, tapi ada solusi karena ada anak SMK di situ. Ya. Hanya saja SMK perawatan di situ belum mendapatkan sertifikasi. Ya tinggal ini aja ada 4 orang misalnya SMK perawatan. Nah, itu opportunities, berarti ada peluang solusi mengatasi kekurangan 2 tadi. Itu contohnya. Maka disinilah pintar-pintarnya dalam evaluasi itu kita membuat keputusan nanti rekomendasi dari ahli media. Dan threat, adakah ancaman? Biasa ancaman atau kendala itu biasa sumbernya dari dalam dan dari luar. Itu adakah di situ ancaman? Jadi SWOT inilah dalam rangka untuk analisis data yang disajikan dalam identifikasi tadi.
Jadi analisis itu adalah semua data di kertas kerja identifikasi tadi harus dipilah sesuai dengan kriteria dan dicari keterkaitannya satu sama lain. Ingat, namanya analisis itu yaitu tadi mengumpulkan, kemudian memilah-milah, menganalisis ya, sehingga diketahui kelebihan, kekurangannya, adakah peluang solusi mengatasi kekurangan tadi, adakah ancaman atau kendala luar atau dalam. Contohnya ancaman nih, ancaman ini seperti apa sih? Nah, apa harus orang mabuk ngamuk-ngamuk? Tidak. Ancaman yang dimaksud itu misalnya ada dokter, perlunya misalnya 5, dokter umum perlu 5. Sekarang ada 5. Tapi yang dua ini sudah MPP. Nah, ini ancaman. Ancaman itu seperti itu. Jadi tahun depan itu sudah terancam, tidak ada lagi yang 2. Nah, itu. Makanya analisis kebutuhan itu harus selalu diupdate dan diajukan kalau jangan sampai telat. Ini. Kemudian yang analisis dan evaluasi itu bentuk kegiatan evaluasinya yaitu menilai atau membandingkan dengan kriteria. Gitu. Jadi evaluasi itu menilai atau membandingkan dengan kriteria. Misalnya proses evaluasi dalam standar pelayanan minimal itu misalnya kriteria yang kita pakai ada Permenkes nomor 4 tahun 2019 untuk misalnya RSUD tipe X, tipe C kah, tipe apa seperti ini hanya contoh saja. Nah, evaluasi pemenuhan sumber daya manusia kesehatannya, kriterianya tadi selalu namanya SPM targetnya kan 100%. Kalau butuh 5 ya harus penuhi 5, itu namanya SPM. Nah, makanya targetnya selalu 100%. Tapi ini target dalam SPM, maka kondisi di lapangan seperti apa? Inilah membandingkan kondisi dengan kriteria ini. Nah, itu evaluasi sehingga mendapat penilaian. Contohnya dalam SPM harus tersedia minimal 3 dokter spesialis misalnya. Namun kondisi di rumah sakit itu hanya terpenuhi 1, berarti kan kurang 2. Kurang 2 ya. Jadi dari 3 hanya terpenuhi 1, berarti yang terpenuhi hanya 33%, sementara targetnya kan 100%. Inilah ketimpangan ini jadi masalah untuk jadi rekomendasi nanti. Jadi masalah itu ketimpangan antara kriteria dengan kondisi. Nah, untuk jadi bahan rekomendasi nanti. Tersedia minimal 4 dokter umum menurut SPM di rumah sakit itu. Kondisi terpenuhi 2, jadi kurang 2, berarti 50% dari target 100% target SPM. Dan seterusnya seperti itu berikutnya, perawat juga begitu. Jadi kesimpulannya pemenuhan SDMK secara umum ini, persen-persen ini dibagi dengan berapa indikator ini, itu 61% atau kurang. Jadi kesimpulan itu selalu secara umum apa dulu baru dari target 100%. Nah, evaluasinya menilai kondisi dibanding dengan kriteria SPM tadi. Jadi kekurangannya apa? Dicontoh aja langsung dalam kertas kerja. Ini kertas kerja, analisis sekaligus evaluasi. Itu tadi kita memilah-milah dokter spesialis berapa dokter. Kalau sudah di sini tidak by name lagi. By name itu yang identifikasi tadi. Ini sudah dalam bentuk resum. Ya, dokter spesialis kriterianya kan 100% tadi. Diperlukan 3. Nah, tapi terpenuhinya tadi berapa? 1. Di keterangan tulis terpenuhi 1 atau 33% dari 100%. Apa penyebabnya tadi? Nah, itu. Penyebab itu data teknis, alasan teknis kita tanya kepada direktur rumah sakit atau bagian SDMK-nya. Apa penyebabnya kok bisa hanya terpenuhi 1 dari 3 yang dibutuhkan? Karena 3 terpenuhi 1 maka ada tapi kurang. Nah, ini kita sudah buat di kertas kerja ini kondisi kalau ada sesuai kriteria itu kita kasih skor 3. Kalau ada tapi tidak sama dengan kriteria itu 2. Ada tapi kurang itu 1. Dan tidak ada itu 0. Ini kolom sini. Nah, maka dokter spesialis 3, terpenuhinya 1 berarti ada tapi kurang. Ya, seperti ini. Nah, maka kita kasih skor 1. Jadi kita kasih skor 1, 2, 3 ini
untuk memudahkan kita dalam menilai. Dokter umum kriterianya kan 100% di RSUD itu 4 menurut analisis kebutuhan. Ada berapa? Ada sesuai kriterianya hanya 3. Nah itu. Jadi seperti itu. Ada 4, ada semuanya. Terpenuhi 4. Jadi 100% dari 100%. Namun ancamannya tadi apa? Tahun 2002 ada 2 MPP ini. Nah, itu bahaya. Ini ancaman. SWOT tadi ancamannya ini. Jadi nanti rekomendasi nanti berangkat dari sini. Itu. Dan perawat dibutuhkan 10 menurut analisis kebutuhan di situ. Dan menurut SPM harus 100%, maksudnya 10 harus penuhi. Tapi ternyata terpenuhi 8 tadi yang kertas kerja di depan tadi. Terpenuhi 8, berarti 80%. Target SPM 100%. Apa penyebabnya kita tanya-tanya. Kenapa perawat itu kok kurang 2? Nah, karena ada tapi enggak sesuai kriteria, ada tadi. Ada lulusan SPK keperawatan tadi, kadang bantu sebenarnya. Ada tapi kurang sesuai kriteria karena ada sebagian kekurangan 2 ini dibantu oleh SPK tadi yang belum bersertifikasi, berarti 2 skornya. Ada tapi tidak sesuai dengan kriteria sebagian ya. Jadi dari skor-skor ini 1, 3, 2 dan sebagainya, nanti indikatornya berapa, ini yang contoh saja 3. Nah, maka jumlah skornya berapa? Dijumlahkan 1, 3, 2 jadi 6. Skor maksimumnya harusnya ini kan ada sesuai kriteria 3, 3, 3, 9 harusnya. Maka skor maksimum 9. Maka didapatkan apa? Didapatkan persentase 6/9 kali 100 seperti itu. Nah, ada persentasenya sembunyi ini berapa persennya. Ini contohnya. Maka dari kertas kerja ini sampai persentase sampai sebutan ini 6/9 berapa itu ada di bawah ini, maaf nanti hitung sendiri berapa persen sebutannya apa itu ya. Maka kita di belakang bawah kertas kerja kita simpulkan. Secara umum pemenuhan SPM di RSUD mana tadi mencapai, oh ini jumlahnya ya yang di bawah ketutup ini 66,67% alias cukup. Nah, targetnya 100%. Kekurangan pada apa ini? Ini tadi kekurangan apa, penyebabnya apa. Jadi penyebab harus kita jelaskan di kesimpulan ini. Karena ini nanti ini kan dikerjakan oleh muda. Nah, nanti akan kita diserahkan kepada ahli media untuk menyusun rekomendasi. Jadi penyebabnya harus ada ya. Kemudian peluangnya ini juga harus ada, seperti opportunity ini ada 3 lulusan SPK disiapkan untuk sertifikasi. Nah, ini peluang juga harus dituliskan di kertas kerja ini. Setiap menyimpulkan kekurangan di sini, tapi ada peluang sampaikan di kesimpulan. Untuk apa? Agar ahli media mudah membuat rekomendasi sesuai dengan membuat resep lah ceritanya, sesuai dengan gejala-gejala hasil diagnosis ini. Jadi mendiagnosis ini. Oke, sekarang dari kertas kerja ini saya pindah ini di sini. Yang tadi ini dari ahli muda ya, dipindah di sebelah kiri, sebelah kanannya buat usulan rekomendasi. Dari kertas kerja evaluasi ini dibuat usulan rekomendasi. Apa tadi? Dokter spesialis 3, ada terpenuhi 1, 33%, penyebabnya apa ditulis, apa-apa bla bla bla. Nah, dari situ dari keterangan kesimpulan disimpulkan juga di bawah tadi. Nah, jadi kepada kepala RSUD agar ini mengajukan permintaan dokter spesialis ke wali kota dengan melampirkan analisis kebutuhan pegawai. Harus dilampirkan anjapnya, kebutuhan pegawainya harus dianjapkan. Oke, yang kedua ini terkait dengan kelemahan tadi ya, kurang ya. Kemudian strength kekuatannya 100%. Betul dokter umum terpenuhi 100% dari kebutuhan 4, dari 100%. Tapi ini masalahnya. Tahun depan itu pensiun 2. Itu masalah. Oleh karena itu ancaman seperti ini ancaman. Nah, ini strength-nya 100%,
tapi threat-nya atau ancamannya ini yang pensiun MPP ini. Maka kita buat rekomendasi yang ini agar mengajukan dokter umum ke wali kota tahun 2002 sebanyak 2 orang, karena 2 orang pada tahun itu sudah pensiun seperti itu. Jadi kita itu mengingatkan kepala RSUD. Terus misalnya perawat tadi terpenuhi 80%, terpenuhi 8 dari 10 yang dibutuhkan, padahal kriteria harus terpenuhi semua 100%. Nah, apa penyebabnya ditanya situ, taruh di simpulan sini tadi oleh ahli muda dan sebagainya. Bahan kita untuk menyusun rekomendasi ahli media yaitu agar kepala RSUD memprogramkan sertifikasi perawat. Kepada siapa ini? Yang opportunity ini ada 3 lulusan SPK keperawatan tapi belum sertifikasi. Maka kekurangan ini, nah ini untuk bisa dipenuhi sehingga mereka harus disertifikasi. Maka kita rekomendasikan kepada kepala RSUD agar memprogramkan sertifikasi perawat kepada 3 ASN lulusan SPK melalui organisasi profesinya, organisasi perawat. Guna apa? Memenuhi kekurangan 2 perawat. Nah, itulah rekomendasi. Itulah Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sahabat PWD, bagaimana kita menyusun kertas kerja setiap jenjang sesuai dengan Permenpan 36 lampirannya ya. Jadi apa itu deskripsi, apa itu analisis, apa itu evaluasi, dan juga menyusun rekomendasi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.